Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan para pemirsa dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua yang bukan merupakan kewajiban baginya. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya sejak di dunia hingga di akhirat kelak. Di zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih ini, kita mengetahui bahwasannya kebutuhan masyarakat juga semakin mahal dan meningkat. Tak jarang sebagian dari mereka yang tak ingin ketinggalan zaman berusaha untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka sampai mereka lupa atau bahkan tidak peduli dengan ketentuan halal dan haram. Sehingga penting bagi kita untuk memiliki benteng yang kuat supaya tidak terbawa arus begitu saja. Inilah maksud dari menanamkan prinsip gaya hidup halal. Pemirsa yang insya Allah berbahagia, bukankah kita tahu akan adanya hisab di akhirat kelak, yang mana segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban, baik itu perbuatan zahir maupun perbuatan batin, termasuk juga harta yang kita miliki. Bukan hanya dari segi kita mendapatkan harta tersebut, tapi juga untuk apa harta yang kita miliki tersebut. Jadi, sudah seharusnya kita memperhatikan hal ini. Kita harus senantiasa berhati-hati dan teliti terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Apakah perbuatan kita adalah perbuatan yang halal, perbuatan yang diridhoi oleh Allah, atau justru sebaliknya? Bahwasannya timbangan kebaikan dan keburukan, timbangan halal dan haram adalah syariat, bukan dilihat dari banyaknya orang yang melakukan. Contohnya, perbuatan mencuri adalah keburukan karena dianggap buruk dalam syariat. Apakah dengan banyaknya orang yang melakukan pencurian lantas menjadikan mencuri menjadi halal? Tentu tidak, bukan? Begitu juga dengan perbuatan halal dan haram lainnya. Pemirsa sekalian yang insya Allah berbahagia, kita mengetahui bahwasannya satu-satunya pencipta yang berhak disembah hanyalah Allah. Ia adalah pencipta alam semesta. Ia pencipta kebaikan dan keburukan, pencipta kebahagiaan dan musibah. Ia adalah pencipta segala sesuatu. Sehingga kita sebagai seorang hamba memiliki kewajiban untuk bertawakal, yakni memasrahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Termasuk tawakal adalah menyandarkan urusan rizki hanya kepada Allah. Allah yang menciptakan makhluk, maka Allah yang menjamin rizki bagi para makhluknya. Mereka tidak akan mati kecuali telah menghabiskan rizki yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Artinya, tidak ada hewan yang melata di bumi ini kecuali rizkinya telah dijamin oleh Allah. Pemirsa sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sekarang, bagaimana seseorang itu bisa menerapkan prinsip gaya hidup halal dalam kehidupannya? Jawabannya tentu dengan belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Dan ilmu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Kebodohan dalam ilmu agama yang wajib bukanlah suatu uzur. Seseorang yang mengetahui apa saja kewajiban yang harus ia tunaikan dan apa saja keharaman yang harus ia tinggalkan, maka ia akan mampu menerapkan prinsip gaya hidup halal dalam kehidupannya. Hujan badai, hujan petir, gemuruhnya membuat hati bergetar. Sudahlah, jangan khawatir, karena apa yang tertakar tidak akan tertukar. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, Allahu mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.